Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Hai, hai, hai. Jumpa lagi dengan Pak Guru Iwan Setiawan. Kali ini dalam video pembelajaran sekolah dasar kelas 6 khusus membahas tentang kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran matematika. Anak-anak, khususnya siswa-siswi kelas 6 sekolah dasar, pada video pembelajaran kali ini Pak Guru akan memberikan informasi mengenai kisi-kisi ujian sekolah untuk mata pelajaran matematika. Seperti apa dan bagaimana isinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir supaya kalian tidak ketinggalan informasinya. Video ini juga bisa digunakan oleh para orang tua siswa dalam mendampingi putra-putrinya menghadapi kegiatan ujian sekolah untuk mata pelajaran matematika di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Mari kita saksikan tayangan selanjutnya. Anak-anak, untuk mata pelajaran matematika ujian sekolah tahun ini berkisar jumlahnya sekitar 35. Dari 35 soal itu nantinya terbagi dalam 2 jenis, yaitu 30 soal berupa soal pilihan ganda dan 5 soal berupa soal uraian. Nah, anak-anak, soal yang pertama yaitu nantinya anak-anak diharapkan menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Dan ini nanti berupa soal pilihan ganda. Berikut Pak Guru berikan contoh soalnya. Hasil dari 30.486 ditambah 13.119 dikurangi 12.003 sama dengan, ada pilihan gandanya yaitu 31.602, 31.502, 31.692, dan 31.052. Dan jawaban yang benar adalah 31.602. Bagaimana cara menyelesaikannya? Berikut Pak Guru berikan ulasan pembahasan dari soal tersebut. Anak-anak, dari soal pertama tadi diketahui ada bilangan 30.486 ditambah 13.119 dikurangi 12.003. Pertanyaannya adalah, apakah atau hasil operasi penjumlahan dan pengurangan dari bilangan-bilangan tersebut di atas? Caranya adalah, anak-anak kerjakan terlebih dahulu untuk penjumlahannya, yaitu 30.486 dijumlahkan dengan 13.119 yang ketemu hasilnya adalah 43.605. Kemudian hasil dari 43.605 tadi anak-anak kurangkan dengan 12.003 sehingga akan ketemu hasil 31.602. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah 31.602. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa paham ya dengan kisi-kisi untuk soal yang pertama ini? Baiklah,
Mari kita lanjutkan ke kisi-kisi soal yang kedua. Seperti apa? Saksikan berikut ini. Anak, kisi-kisi soal yang kedua, diharapkan kalian semua dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian dan penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat negatif. Berikut Pak Guru berikan contoh soalnya. 36 dikali negatif 7 dikurangi 106 ditambah negatif 72 sama dengan ada pilihan jawaban yaitu A negatif 218, B negatif 286, C negatif 430, dan D negatif 466. Jawabannya adalah yang benar negatif 430. Dari mana hasil tersebut? Berikut Pak Guru berikan langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa. Saksikan berikut ini. Anak-anak, pada soal yang nomor 2 tadi diketahui ada bilangan-bilangan dengan formasi format yaitu 36 dikali negatif 7 dikurangi 106 ditambah negatif 72. Seperti kita ketahui bahwasanya perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, jikalau ada operasi campuran tersebut, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yang lebih kuat adalah perkalian atau pembagian. Ditanyakan dari soal tersebut adalah hasil operasi perkalian dan penjumlahan serta pengurangannya. Sehingga langkah pengerjaannya adalah 36 dikali negatif 7 akan ketemu negatif 252. Kemudian yang angka dikurangi 106 itu diturunkan. Kemudian ada tanda plus dengan min itu jadi negatif sehingga hasilnya adalah negatif 252 dikurangi 106 dikurangi 72. Sehingga negatif maka hasilnya adalah negatif. Ini dijumlahkan semuanya. Ya, negatif, kemudian negatif lagi, maka hasilnya tetap negatif. Nah, ini semua hasilnya dijumlahkan. Akan ketemu negatif 430. Untuk soal kedua, bagaimana anak-anak? Sudah bisa memahami dengan baik ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita masuk ke soal yang nomor 3. Seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Anak, soal yang nomor 3, yaitu kisi-kisinya, peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan dari suatu bilangan pangkat 2 dan pangkat 3. Masih berupa pilihan ganda. Contoh soalnya adalah seperti berikut. Hasil dari 12 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 3 sama dengan ada pilihan jawabannya yaitu A 2431, B 2341, C 2143, dan D 2134. Jawaban yang benar adalah 2341. Kenapa bisa ketemu hasil segitu? Mari kita lihat pembahasannya. Anak-anak, pembahasan dari soal nomor 3 adalah diketahui
bilangan kuadrat 12 kuadrat dan kubik 13 kubik. Ditanyakan hasil penjumlahan dari bilangan tersebut. Jawabannya untuk itu, kalau kalian ingin dapatkan hasil yang maksimal, anak-anak harus menghafalkan bilangan kuadrat dan kubik. Paling tidak untuk bilangan kuadrat itu sampai 30 kuadrat, sedangkan kubiknya anak-anak hafalkan minimal 10 pangkat 3 atau 20 pangkat 3. Kenapa kok harus dihafalkan? Supaya nanti kalian mengerjakannya lebih cepat. Andaikan anak-anak kok tidak bisa menghafalkan, ya nanti dengan cara perkalian. Ya. Kalau kuadrat adalah perkalian dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali perkalian, sedangkan kubik sebanyak 3 kali perkalian dengan bilangan itu sendiri. Hasil operasi penjumlahan dari 12 kuadrat ditambah 13 kuadrat adalah 12 kuadrat adalah 12 kali 12 sehingga ketemu 144, sedangkan 13 pangkat 3 adalah 13 dikali 13 dikali 13 ketemunya 2197. Sehingga hasilnya adalah 2341. Nah, pembahasannya anak-anak perhatikan di tayangan selanjutnya. Nah, anak-anak, ini adalah untuk bilangan kuadrat. Mulai dari 1 kuadrat, yaitu 1, 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9, 4 kuadrat, 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, 10 kuadrat 100, 11 kuadrat 121, 12 kuadrat 144, 13 kuadrat 169, 14 kuadrat 196, 15 kuadrat 225, 16 kuadrat 256, 17 kuadrat 289, 18 kuadrat 324, 19 kuadrat 361, dan 20 kuadrat 400. Sedangkan untuk bilangan kubiknya, yang pertama 1 kubik 1, 2 kubik 8, 3 kubik 27, 4 kubik 64, 5 kubik 125, 6 kubik 216, 7 kubik 343, 8 pangkat 3 512, 9 pangkat 3 729, 10 pangkat 3 1000, 11 pangkat 3 1331, 12 pangkat 3 1728, 13 pangkat 3 2197, 14 pangkat 3 2744, 15 pangkat 3 3375, 16 pangkat 3 4096, 17 pangkat 3 4913, 18 pangkat 3 5832, 19 pangkat 3 6859, dan 20 pangkat 3 8000. Itu minimal yang bisa anak-anak coba untuk hafalkan untuk bilangan kuadrat dan bilangan kubiknya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke kisi-kisi soal nomor 4. Harapannya kalian dapat menentukan hasil operasi hitung yang berkaitan dengan akar pangkat 3 dan akar pangkat 2. Jikalau tadi nomor 3 yaitu bilangan pangkat 2 dan pangkat 3, sekarang kita nyari akarnya, ya, kebalikan dari pangkat, ya. Apa? Berikut contoh soal yang bisa nanti keluar di
soal ujian sekolah matematika kalian. Hasil dari akar pangkat 3 2744 ditambah akar kuadrat dari 361 adalah pilihannya A 31, B 32, C 33, dan D 34. Jawabannya adalah 33. Kenapa kok bisa 33? Mari kita lihat pembahasannya. Seperti apa? Check it out. Anak-anak, pada soal nomor 4 tadi, diketahui adalah bilangan akar pangkat 3 dari 2744 dan akar kuadrat dari 361. Jikalau anak-anak tadi sudah hafal dengan bilangan kuadrat dan bilangan kubik, pasti akan tahu ya hasil dari operasi jumlahan bilangan akar pangkat 3 dan akar kuadrat di atas. Akar pangkat 3 dari 2744 adalah 14. Sedangkan akar kuadrat dari 361 adalah 19. Sehingga 14 tambah 19 adalah 33. Gimana anak-anak? Sudah bisa memahami ya? Bagus, alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita bahas untuk kisi-kisi soal nomor 5. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan operasi hitung bilangan bulat. Ini adalah soal cerita. Contohnya seperti apa? Perhatikan. Pak Dono mempunyai 34 kotak pensil. Setiap kotak berisi 12 batang pensil. Pensil-pensil tersebut dibagikan secara merata kepada 51 anak yang kurang mampu. Setiap anak menerima pensil sebanyak A. 8 batang, B. 10 batang, C. 12 batang, dan D. 14 batang. Jawaban yang benar adalah 8 batang. Nah, kenapa kok hasilnya 8 batang? Kita saksikan pembahasannya. Anak-anak, pada soal nomor 5 tadi, diketahui ada pensil sebanyak 34 kotak. Setiap kotak berisi 12 batang. Dan pensil tersebut dibagikan secara merata kepada 51 anak. Pertanyaannya, setiap anak menerima pensil berapa? Nah, jawabannya seperti apa? Yaitu pensil yang diterima oleh anak, setiap anak adalah 34 dikali 12. Kemudian dibagi 51. Paham ya anak-anak ya? Nah, hasilnya bagaimana? Berarti 408 dibagi 51. Sama dengan 8 batang. Sampai sini, siapa yang belum paham? Alhamdulillah kalau udah paham semua. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Selanjutnya untuk kisi-kisi nomor 6. Yaitu harapannya kalian dapat menentukan FPB atau KPK dari 3 bilangan 2 angka dalam bentuk faktorisasi prima. Nah, seperti apa contohnya? Perhatikan contoh soal berikut. KPK dari 42, 56, dan 63 adalah A. 2 dikali 3 dikali 7, B. 2 pangkat 3 kali 7, C. 3 pangkat 2 kali 7, dan D. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dikali 7. Jawaban yang benar adalah yang yaitu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 7. Kok bisa seperti itu, Pak? Nah, kok bisa seperti itu? Jawabannya bagaimana? Lihat pembahasan dari soal nomor 6 ini. Pembahasannya bagaimana, anak-anak? Perhatikan.
Pada soal tersebut ada 3 bilangan yang terdiri dari 2 angka. Nah, itu ada angka bilangan 42, 56, dan 63. Yang ditanyakan adalah KPK dari ketiga bilangan tersebut. Jawabannya bagaimana? Faktorisasi prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Faktorisasi prima dari 56 adalah 2 pangkat 3 kali 7. Sedangkan faktorisasi prima dari 63 adalah 3 pangkat 2 kali 7. Sehingga KPK dari 42, 56, dan 63 adalah dicari yang sama. Ya, yang sama semua di sini adalah angka 7 ya. Yang sama semua angka 7. Kemudian yang sama tapi tidak semuanya yaitu angka 2 dan angka 3. Namun begitu, kalau ada yang sama tadi diambil yang pangkatnya paling besar yaitu 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Sehingga jawabannya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Mari kita bahas atau perhatikan untuk kisi-kisi soal berikutnya. Anak-anak, untuk soal nomor 7, harapannya kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB atau KPK. Seperti apa? Contoh soalnya. 2 buah setrika otomatis digunakan bersama-sama. Lampu setrika A padam setiap 90 detik. Lampu setrika B padam setiap 80 detik. Setiap berapa menit lampu setrika A dan lampu setrika B padam bersama-sama? Jawabannya adalah di antara 12 menit, 15 menit, 18 menit, atau 20 menit. Yang benar adalah 12 menit. Nah, kenapa kok jawabannya 12 menit, Pak? Kita lihat pembahasan dari soal nomor 7 ini. Seperti apa? Berikut ini saksikan dengan seksama. Anak-anak, pada soal nomor 7, ketahui lampu setrika A padam setiap 90 detik. Lampu setrika B padam setiap 80 detik. Ditanyakan setiap berapa menit lampu setrika A dan lampu setrika B padam bersama-sama. Berarti nanti kalian mencari KPK-nya ya. Jawab. Kita cari dulu faktorisasi prima dari 90 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian faktorisasi prima dari 80 adalah 2 pangkat 4 dikali 5. KPK dari 90 dan 80 adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Sehingga ketemu hasilnya adalah 720 detik. Nah, karena ini dibuat menit, maka 720 detik dibagi 60 detik. Ketemunya 12 menit. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas untuk kisi-kisi soal ujian sekolah matematika nomor 8. Yaitu, kalian diharapkan dapat mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Ikut Pak Guru berikan contoh soalnya. Ketahui pecahan yang berbeda, ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, ada pecahan persen, dan pecahan biasa juga, yaitu 12 per 25, 0,6, 46%, dan 5 per 8. Urutan pecahan dari yang terbesar ke terkecil yaitu A. 5 per 8, 0,6, 46%, 12 per 25. B. 5 per 8,
0,6, 12 per 25, dan 46%. B. 0,6, 5 per 8, 12 per 25, 46%. D. 0,6, 5 per 8, 46%, 12 per 25. Jawaban yang benar adalah 5 per 8, 0,6, 12 per 25, dan 46%. Kok bisa begitu ya Pak? Bagaimana caranya? Perhatikan pembahasan yang Pak Guru berikan. Anak-anak, pada soal nomor 8 tadi, ada 4 pecahan yang berbeda, yaitu 12 per 25, 0,6, 46%, dan 5 per 8. Disuruh untuk mengurutkan pecahan tersebut dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini Pak Guru mengubah dahulu ke bentuk pecahan yang sama. Apakah dibuat pecahan biasa semua, dibuat pecahan desimal semua, atau dibuat bentuk persen. Di sini Pak Guru mengubahnya menjadi bentuk persen, yaitu 5 per 8 adalah 62,5%. 0,6 adalah 60%. 12 per 25 sama dengan 48%. 46% tetap 46%. Sehingga dari tampilan tersebut, maka yang terbesar adalah 5 per 8 karena 62,5%. Selanjutnya 0,6 karena diubah menjadi 60%. Selanjutnya 12 per 25 dan yang terakhir adalah 46%. Sehingga jawabannya adalah 5 per 8, 0,6, 12 per 25, dan 46%. Sampai sini anak-anak paham ya? Nah, bagaimana cara merubahnya? Itu bisa kalian gunakan dengan cara membagi dengan cara porogapit. Jadi pecahnya itu kalian kalikan dengan 100% semuanya. Oke anak-anak, kita masuk ke pembahasan kisi-kisi yang nomor 9. Kisi-kisi yang nomor 9 yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan berbagai bentuk pecahan. Seperti apa contoh soalnya? Berikut Pak Guru berikan contoh soalnya. Ibu mempunyai kain 3,8 meter persegi. Kain tersebut dibuat baju 1,5 meter persegi dan rok 3/4 meter persegi. Sisa kain ibu adalah berapa meter persegi? Pilihan jawabannya 1,52, 1,55, 1,63, dan 1,65. Jawaban yang benar adalah sisa kain ibu 1,55 meter persegi. Bagaimana caranya? Perhatikan pembahasan yang Pak Guru berikan. Anak-anak, pada soal nomor 9, yaitu diketahui luas kain 3,8 meter persegi. Dibuat baju oleh ibu 1,5 meter persegi. Dibuat rok 3/4 meter persegi. Apa sisa kain ibu berapa meter persegi? Maka jawabannya adalah luas kain semuanya dikurangi yang dibuat untuk baju dikurangi yang dibuat untuk rok. Sehingga ketemu 3,8 meter persegi dikurangi 1,5 meter persegi dikurangi 3/4 meter persegi.
Lalu kalian ubah bentuk pecahan biasa dan campuran tersebut menjadi bentuk pecahan desimal. Sehingga sisa kain ibu adalah 3,8 meter persegi dikurangi 1,5 meter persegi dikurangi 0,75 meter persegi. Hasilnya adalah 1,55 meter persegi. Paham ya anak-anak ya? Bagus. Selanjutnya, untuk kisi-kisi yang nomor 10. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan tentang perbandingan. Bagaimana contoh soalnya? Perhatikan soal berikut ini. Perbandingan tinggi badan Ari dan Santi adalah 3:4. Sehingga Arinya 3, Santinya 4. Jika tinggi badan Santi 160 cm, maka selisih tinggi badan Santi dan Ari yaitu A. 35 cm, B. 40 cm, C. 45 cm, dan D. 50 cm. Jawabannya adalah 40 cm. Gimana caranya, Pak? Perhatikan pembahasan soal berikut ini. Pada soal nomor 10 tersebut, diketahui Ari dibanding Santi adalah 3:4. Kalau tinggi Santi 160 cm, pertanyaannya, apakah selisih tinggi Santi dengan Ari? Karena mencari selisih tinggi Santi dan Ari, jawabannya adalah selisih tinggi adalah selisih perbandingan, ya selisih tingginya perbandingan dibanding perbandingannya Santi, yaitu 4 dikurangi 3/4. 4 dikurangi 3 adalah Santi dikurangi Ari, perbandingannya tadi. Kemudian dibanding dengan perbandingan Santi berapa? 4. Kenapa kok dibanding dengan perbandingan Santi? Karena di situ diketahui tingginya Santi. Maka dikalikan 160 cm. Kemudian 160 dibagi 4, ketemunya 40. Sehingga ketemu hasil 1/4 dikali 160, hasilnya adalah 40 cm. Seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi nomor 11. Seperti apa? Saksikan berikut ini. Untuk kisi-kisi nomor 11, anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan masalah penalaran yang melibatkan operasi hitung bilangan cacah. Contoh soalnya adalah, ibu membeli 5 kg telur untuk membuat kue. 1 kg berisi 16 butir. Jika 1 cetak kue diperlukan 20 butir telur, kue yang dapat dibuat ibu sebanyak berapa? Jawabannya apakah 3 cetak, 4 cetak, 16 cetak, ataukah 20 cetak? Yang benar adalah 4 cetak. Bagaimana caranya, Pak? Perhatikan pembahasan berikut ini. Anak, pada soal nomor 11 tadi, ketahui 5 kg telur untuk membuat kue, di mana 1 kilogramnya ada 16 butir. 1 cetak kue memerlukan 20 butir telur. Ditanyakan berapa kue yang bisa dibuat oleh ibu? Jawabannya adalah kue yang dibuat ibu yaitu 5 dikali 16. Kenapa kok 5 kali 16? Karena ada 5 kg telur, di mana 1 kilogramnya ada 16 butir. Kemudian dibagi 20. Kenapa kok dibagi 20? Karena 1 cetak kue memerlukan 20 butir telur. Sehingga hasilnya adalah 80 dibagi 20, ketemu 4 cetak.
Gimana anak-anak? Paham ya? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan ke berikutnya. Anak, kisi-kisi yang nomor 12 yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala. Contoh soalnya yaitu jarak sebenarnya dua kota adalah 75 km. Jika digambar dengan skala 1:2.500.000, maka berapakah jarak pada peta kedua kota tersebut? 2 cm, 3 cm, 4 cm, ataukah 5 cm? Dan jawaban yang benar adalah 3 cm jarak pada peta kedua kota tersebut. Bagaimana? Mau tahu pembahasannya? Berikut ini pembahasannya ya anak-anak. Anak-anak, pada nomor 12 tadi, kita ketahui rumus untuk mencari skala, jarak peta, dan jarak sebenarnya adalah seperti diperlihatkan atau ditontonkan dalam gambar tersebut berupa piramida atau segitiga, di mana yang atas adalah JP atau jarak peta, S itu skala, dan JS itu adalah jarak sebenarnya. Jarak peta adalah skala dikali jarak sebenarnya. Skala adalah jarak peta dibanding jarak sebenarnya, dan jarak sebenarnya adalah jarak peta dibagi skala. Nah, anak-anak, nomor 12 tadi diketahui jarak sebenarnya 75 km. Skalanya 1:2.500.000. Ditanyakan jarak pada peta kedua kota tersebut. Jarak pada peta adalah JP sama dengan S kali JS. Ya, jarak peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Skalanya adalah 1:2.500.000 dikali jarak sebenarnya 75 km. Karena ini satuannya kilometer, maka dirubah dulu menjadi cm. Kilometer ke cm adalah turun 5, ya. Sehingga 75 km jadi 7.500.000 cm. Maka 1/2.500.000 dikali 7.500.000 sama dengan 7.500.000 dibagi 2.500.000, ketemu 3 cm. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Bagus. Alhamdulillah. Selanjutnya anak-anak, untuk kisi-kisi nomor 13, peserta didik dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung ukuran kuantitas satuan berat yang berbeda. Contoh soalnya yaitu berat mobil dan 2 penumpang adalah 5 ton. Jika berat mobil 49 kuintal dan berat salah satu penumpang adalah 55 kg, maka berat penumpang yang lain adalah A. 100 kg, B. 50 kg, C. 45 kg, dan D. 40 kg. Jawaban yang benar adalah 45 kg. Kok bisa begitu, Pak? Kita perhatikan, kita tonton, kita saksikan pembahasannya sebagai berikut. Pembahasan dari nomor 13 tadi adalah diketahui berat mobil ditambah 2 penumpang adalah 5 ton. Berat mobil saja 49 kuintal. Sedangkan berat salah satu penumpang adalah 55 kg. Apa berat penumpang yang lain? Jawab, yaitu berat penumpang lain adalah berat mobil ditambah 2 penumpang dikurangi berat mobil saja dikurangi berat satu penumpang yang sudah diketahui, yaitu 5 ton dikurangi 49 kuintal dikurangi 55 kg. Kemudian kita rubah menjadi kilogram semua. 5 ton jadi 5.000 kg.
49 kuintal jadi 4.900 kg. Karena 1 kuintal adalah 100 kilo. Dan 55 kg tetap menjadi 55 kg. Sehingga berat penumpang yang lain adalah 45 kg. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau begitu, kita lanjutkan ke pembahasan kisi-kisi soal nomor berikutnya. Kisi-kisi untuk nomor 14 adalah kalian diharapkan mampu menentukan bangun datar berdasarkan sifatnya atau sebaliknya. Ya. Contoh soalnya yaitu sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. A. Mempunyai 4 sisi sama panjang. B. Mempunyai 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. C. 2 diagonalnya berpotongan tegak lurus. Dari 3 sifat tersebut, bangun datar apakah itu? Apakah A. Persegi, B. Persegi panjang, C. Layang-layang, ataukah D. Belah ketupat. Itu kok B-nya 2? Ya itu salah ketik ya. Yang harusnya yang di atasnya D itu adalah C. Tapi tidak apa-apa. Jawabannya yang mana ya? Yang benar ya? Ya, betul. Jawabannya adalah belah ketupat. Kenapa kok belah ketupat, Pak? Yuk kita perhatikan pembahasannya seperti apa. Untuk pembahasan nomor 14 ini, anak-anak paling tidak harus mampu memahami sifat-sifat dari tiap-tiap bangun datar. Ya, jikalau ada sifat A mempunyai 4 sisi sama panjang, mempunyai 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul, 2 diagonalnya berpotongan tegak lurus. Bangun datar yang maksud adalah, coba apakah dari 4 bangun datar tadi yang mempunyai 4 sisi sama panjang mana? Iya, persegi dan belah ketupat. Karena layang-layang kan 4 sisinya tidak sama panjang. Persegi panjang juga tidak sama panjang keempatnya. Kemudian, yang punya 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Di antara persegi dan belah ketupat. Betul, persegi tidak mempunyai sudut lancip dan tidak mempunyai sudut tumpul. Karena persegi sudutnya adalah siku-siku. Sehingga jawabannya adalah benar sekali. Belah ketupat. Nah, caranya begitu ya. Kita analisis satu persatu dari sifat bangun tersebut. Paham anak-anak ya? Alhamdulillah. Kalau begitu, kita lanjutkan ke kisi-kisi nomor selanjutnya. Anak-anak, untuk soal nomor 15, kisi-kisinya adalah peserta didik dapat menentukan hasil pencerminan bangun datar. Nah, ini anggap saja kalian sedang berkaca di cermin datar. Contoh soalnya bagaimana? Pencerminan datar yang benar ditunjukkan oleh gambar yang mana? A. Gambarnya seperti itu. Yaitu bayangannya membelakangi. Yang B. Bayangannya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Yang C ya sama dengan yang B ya. Yang D bayangannya seperti kayak gitu. Manakah yang benar? Betul sekali. Jawabannya adalah gambar B. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu, Pak? Yuk kita perhatikan pembahasannya seperti berikut ini. Nah, seperti telah kalian saksikan tadi, ada gambar ya, A, B, C, D itu yang sifatnya dari cermin datar yang benar adalah jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Ya, posisinya juga tidak terbalik. Nah, di situ yang benar adalah gambar D. Betul sekali ya. Paham ya anak-anak ya untuk pembahasan kisi-kisi soal nomor 15 ini. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita langsung ke soal selanjutnya. Anak-anak,
Untuk soal yang nomor 16, kisi-kisinya adalah peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan operasi hitung konversi satuan panjang yang berbeda. Yaitu, contohnya, 3 gulungan kabel memiliki panjang masing-masing 46 hektometer, 10.300 meter, dan 510 dekameter. Panjang ketiga gulungan kabel tersebut adalah berapa kilometer? Nah, apakah 107,3, 61,4, 20, ataukah 2 kilometer? Jawaban yang benar adalah betul sekali, 20 kilometer. Bagaimana caranya? Yuk, perhatikan. Nah, ini anak-anak caranya adalah kalian ubah dulu, dikonversikan dulu semua satuan tersebut, ya, di mana ada 3 gulungan kabel, ada satuannya hektometer, meter, dan dekameter. Kita ubah, karena meminta panjang ketiganya, maka itu dijumlah semua, ya. Itu 46 hektometer ditambah 10.300 meter ditambah 510 dekameter menjadi 4,6 km, 10,3 km ditambah 5,1 km. Kok bisa ya Pak? Iya, karena hekto ke kilo naik 1 sehingga dibagi 10. Meter ke kilo naik 3 sehingga dibagi 1000 ya. Terus dk ke kilo yaitu naik 2 sehingga dibagi 100. Jadi panjang gulungan kabel adalah 20 km. Paham? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 17, kisi-kisinya adalah peserta didik dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Contoh soalnya, Hanung mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ia menempuh jarak 300 km. Apabila ia berangkat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, maka ia akan tiba di tempat tujuan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, 11 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Barat, 9 waktu Indonesia Barat. Dan jawaban yang benar adalah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kok bisa begitu, Pak? Yuk kita saksikan pembahasannya sebagai berikut. Anak-anak, ketahui pada soal tadi adalah kecepatan rata-rata yaitu 60 km per jam. Jaraknya 300 km. Waktu berangkatnya pukul 5. Waktu tibanya pukul berapa? Nah, jawabannya adalah untuk menjawab itu anak-anak harus tahu dulu rumus dari kecepatan, jarak, ataupun waktu. Ya, kita buat rumusnya berupa piramida atau segitiga ini, yaitu yang atas adalah jarak, yang bawah kiri adalah kecepatan, dan bawah kanan adalah waktu. Jarak yaitu kecepatan dikali waktu, kecepatan yaitu jarak dibagi waktu, dan waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Pada soal ini kita mencari waktu. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Waktu tempuhnya adalah 300 km dibagi 60 km per jam, sehingga ketemu waktu tempuhnya 5 jam. Tetapi belum selesai. Karena kita tanya waktu tibanya. Waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah dengan waktu tempuh. Sehingga waktu berangkatnya pukul 5 ditambah waktu tempuhnya 5 jam. Maka akan tiba di lokasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Begitu ya anak-anak ya. Paham? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Selanjutnya,
Untuk soal nomor 18, kisi-kisinya adalah disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan volume kubus. Sudah paham ya? Untuk soalnya ini ya. Tentukanlah volume kubus dengan panjang rusuk seperti tertera pada gambar di samping. Nah, itu ada gambarnya. Gambar kubus tertulis rusuknya 12 cm. Berapakah volumenya? A. 1331 cm kubik. B. 1728 cm kubik. C. 2197 cm kubik. Dan D. 2744 cm kubik. Jawaban yang benar adalah betul sekali, 1728 cm kubik. Bagaimana caranya, Pak? Perhatikan, tadi di awal-awal sudah kalian pelajari tentang pangkat 3. Nah, ini ada kaitannya ya. Pembahasannya seperti apa? Berikut ini Pak Guru jelaskan. Anak-anak, pada soal tadi, gambar kubus dengan panjang rusuk seperti pada gambar. Tanyakan volume kubusnya. Volume kubus adalah R kali R kali R. Volume kubus jadi 12 cm kali 12 cm kali 12 cm ya. Maka volumenya adalah 1728 cm kubik. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Selanjutnya untuk nomor 19. Kisi-kisinya adalah peserta didik dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan kuantitas volume yang berbeda. Anis mempunyai 0,4 meter kubik minyak goreng. Selama 3 hari berturut-turut terjual 15 desimeter kubik, 21 desimeter kubik, dan 38 desimeter kubik. Minyak goreng Bu Anis yang tersisa yaitu berapa liter? Apakah 326 liter, 347 liter, 364 liter, ataukah 366 liter? Jawaban yang benar adalah 326 liter. Kok bisa, Pak? Nah, saksikan pembahasannya berikut ini. Anak-anak, seperti kita ketahui bahwasanya satuan desimeter kubik dengan liter adalah sama. Ya. Persediaan minyak goreng ada 0,4 meter kubik. Jual selama 3 hari yaitu 15 desimeter kubik, 21 desimeter kubik, dan 38 desimeter kubik. Berapa literkah sisa minyak goreng Bu Anis? Sisa minyak goreng Bu Anis adalah 0,4 meter kubik dikurangi 15 desimeter kubik, dikurangi 21 desimeter kubik, dikurangi 38 desimeter kubik. Sehingga yang meter kubik jadikan liter. Itu 400 liter, yang desimeter kubik jadikan liter tetap angkanya ya, karena desimeter kubik dengan liter adalah sama. Sehingga 400 dikurangi 15 dikurangi 21 dikurangi 38 ketemu 326 liter. Paham? Bagus, jempol, ajib. Selanjutnya untuk kisi-kisi nomor 20. Peserta didik dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan. Contohnya yaitu, kereta api Shinkansen mampu melaju dengan kecepatan 300 km per jam. Jika Shinkansen dioperasikan di Indonesia, maka kota Jakarta dan Semarang yang berjarak 525 km dapat ditempuh dalam waktu 4/7 jam, 1/4 jam, 1/4/7 jam, ataukah 1/3/4 jam? Jawabannya adalah 1/3/4 jam. Bagaimana caranya? Perhatikan pembahasannya.
Ketahui kecepatan 300 km per jam. Jaraknya 525 km. Waktu tempuhnya berapa jam? Seperti tadi udah pernah kita bahas sebelumnya, waktu tempuh adalah jarak dibagi kecepatan. Sehingga 525 km dibagi 300 km per jam. Ketemu 1,225 per 300 jam. Atau 1,9 per 12 jam. Atau 1,3 per 4 jam. Oke anak-anak, paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya untuk nomor 21. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar, peserta didik dapat menghitung keliling atau luas lingkaran. Nah, kita sudah masuk ke lingkaran sekarang anak-anak. Contoh soalnya, keliling bangun seperti pada gambar di samping adalah, nah ini gambarnya seperti kayak gini, lingkarannya sudah bentuk variasi ya. Kamu suruh mencari kelilingnya. Apakah 11 cm, 33 cm, 22 cm, ataukah 44 cm? Nah, jawaban yang benar adalah 44 cm. Bagaimana Pak caranya? Kita perhatikan. Anak, gambar ini memperlihatkan sebuah lingkaran besar dan lingkaran kecil. Lingkaran besarnya berdiameter 14, sedangkan lingkaran kecilnya berdiameter 7 cm ya. Lingkaran besar diameternya 14 cm, lingkaran kecil diameternya 7 cm. Kelilingnya, maka jawabannya adalah setengah keliling lingkaran besar ditambah keliling lingkaran kecil ya, yaitu setengah kali pi kali d ditambah pi kali d yang lingkaran kecil. Yang lingkaran besar berarti setengah dikali 22 per 7 dikali 14. Kenapa kok pakai 22 per 7 Pak? Karena diameternya kelipatan 7 yaitu 14. Ya, ditambah yang kecil yaitu 22 per 7 dikali 7 diameternya ya. Sehingga keliling bangun yang besar adalah, kalian bisa nyoret-nyoret itu di 22 dibagi 2 coret tinggal 11, 14 dibagi 7 tinggal 2. 11 kali 22 ketemunya 11 kali 2 ketemunya 22 cm ya. Terus yang 22 per 7 kali 7, 7 coret dengan 7, 1. Hasilnya 22 cm. Sehingga hasil akhirnya adalah 44 cm. Seperti itu anak-anak. Sekarang kita masuk ke kisi-kisi nomor 22. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan simetri lipat suatu bangun datar. Contohnya, sumbu simetri dan jumlah simetri lipat bangun pada gambar di samping yang benar adalah, nah gambarnya ini. Sumbu simetrinya yang mana, garis yang mana, dan simetri lipatnya ada berapa. Apakah A garis K sumbu simetrinya dan memiliki satu simetri lipat, garis M sebagai sumbu simetrinya dan satu simetri lipat, garis M sebagai sumbu simetrinya dan dua simetri lipat, ataukah garis L sebagai sumbu simetrinya dan memiliki dua simetri lipat? Jawabannya adalah betul. Garis M sebagai sumbu simetrinya dan jumlah simetri lipatnya ada 1. Bagus. Kita bahas ya bagaimana caranya. Dari gambar tersebut jelas yang bisa kita tekuk dan membentuk atau membagi dua sama besar adalah garis M. Ya. Dan itu pun hanya bisa satu kali saja. Maka jawabannya adalah
Sumbu simetrinya adalah garis M. Jumlah simetri lipatnya ada 1. Bagus. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kisi-kisi nomor 23. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan luas gabungan segi 4. Tentukanlah luas dari bangun datar seperti terlihat pada gambar di samping. Nah, itu ada gambar seperti itu. Berapakah luasnya? Apakah 24 cm persegi, 30 cm persegi, ataukah 36 cm persegi, atau 40 cm persegi? Jawaban yang benar adalah 30 cm persegi. Bagaimana caranya? Yuk, perhatikan. Ada dua bangun datar tersebut, yaitu persegi panjang dan segi 3. Juga sebenarnya bisa diketahui dengan mencari luas trapesium juga. Namun di sini kita akan menggunakan cara luas segi 4 gabungan, yaitu persegi panjang dengan panjang 6 cm dan lebar 4 cm, serta segitiga alasnya 3 cm dan tingginya 4 cm. Berapakah luas bangun tersebut? Jawab, luas bangun adalah luas persegi panjang ditambah luas segi 3. Persegi panjang adalah panjang kali lebar ditambah luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Sehingga ketemu 6 kali 4 cm ditambah 3 kali 4 cm dibagi 2. Sehingga 24 ditambah 6. Hasilnya adalah 30 cm persegi. Gimana anak-anak? Paham ya? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke kisi-kisi nomor 24. Yaitu peserta didik dapat menentukan luas permukaan balok. Contoh soalnya adalah Adel akan menghadiri acara ulang tahun temannya. Ia menyiapkan kado untuk temannya yang dibungkus menyerupai balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Berapakah luas kertas kado yang dibutuhkan Adel? 700 cm persegi, 800 cm persegi, 900 cm persegi, ataukah 1000 cm persegi? Jawaban yang benar adalah betul, 700 cm persegi. Dari mana Pak caranya? Perhatikan pembahasan sebagai berikut. Anak-anak, seperti kita ketahui, balok memiliki 6 sisi atau 3 pasang yang ukurannya sama. Nah, mana panjang balok tadi 20 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya 5 cm. Untuk mencari luas kertas kado yang dibutuhkan Adel, maka caranya adalah luas permukaan balok yaitu 2 dikali panjang kali lebar, ditambah 2 dikali lebar kali tinggi, ditambah 2 kali tinggi kali panjang. Sehingga 2 kali 20 kali 10 cm persegi, ditambah 2 kali 10 dikali 5 cm persegi, ditambah 2 dikali 5 dikali 20 cm persegi. Hasilnya adalah 400 cm persegi ditambah 100 cm persegi ditambah 200 cm persegi. Sehingga ketemu luas permukaan balok atau luas kertas kado adalah 700 cm persegi. Bagaimana anak-anak? Betul ya? Alhamdulillah. Anak-anak, untuk nomor 25, kisi-kisi matematikanya adalah
peserta didik dapat menghitung data yang disajikan dalam bentuk tabel, yaitu berdasarkan data tabel di samping tentang pemilihan Ketua RT 012, selisih perolehan suara tertinggi dengan suara terendah adalah, ini ada tabelnya, calon Ketua RT 012 ada Pak Agus, Pak Baharudin, Pak Cecep, Pak Daniel, dan Pak Edi. Pak Agus dapat 25 suara, Pak Baharudin 45 suara, Pak Cecep 56 suara, Pak Daniel 13 suara, dan Pak Edi 3 suara. Mencari selisih perolehan suara. Apakah A 56, B 53, C 45, atau D 25? Maka jawaban yang benar adalah 53. Dari mana, Pak? Yuk perhatikan pembahasan soalnya. Anak-anak, dilihat dari tabel, maka terlihat yang suaranya paling tinggi adalah Bapak Cecep, 56 suara. Sedangkan suaranya Pak Edi sebagai suara yang rendah, yaitu 3 suara. Maka selisih antara Pak Cecep dengan Pak Edi adalah 56 dikurangi 3. Ketemunya 53 suara. Itu ya anak-anak ya. Yang penting anak-anak teliti atau cermat dalam melihat tabelnya. Selanjutnya untuk kisi-kisi nomor 26, peserta didik dapat menentukan rata-rata dari data yang disajikan. Yaitu, contoh soalnya, nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD Negeri Sri Wulan 4 adalah seperti tabel di samping. Ya, rata-rata nilai matematikanya berapa? Kita perhatikan. Nilai 5-nya ada 3 anak, nilai 6 ada 5 anak, nilai 7 ada 6 anak, nilai 8 ada 7 anak, nilai 9 5 anak, dan nilai 10 ada 4 anak. Maka rata-ratanya adalah apakah 6,4, 6,6, 7,4, atau 7,6. Jawaban yang benar adalah 7,6. Dari mana, Pak? Kita perhatikan pembahasan sebagai berikut. Anak, berdasarkan tabel yang tersebut, maka kita caranya adalah mengalihkan jumlah nilai dengan banyaknya siswa. Ya, sehingga ketemu sebagai berikut. Ya, 5 kali 3, 15, 6 kali 5, 30, sampai 10 kali 4, 40. Sehingga ketemu jumlah nilainya semua adalah 228. Dan jumlah banyaknya siswa ada 30. Rata-rata nilai ulangan matematika adalah jumlah banyaknya nilai dibagi banyaknya siswa. Sehingga 228 dibagi 30 ketemu 7,6. Gimana? Paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya untuk kisi-kisi nomor 27. Peserta didik dapat menentukan data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, perhatikan contoh soalnya. Diagram berikut menunjukkan keuntungan 4 perusahaan yang bernaung dalam satu grup usaha. Jika keuntungan perusahaan A 1,275 miliar, maka berapa keuntungan perusahaan B? Itu diperhatikan ya, A 85 derajat, B 95 derajat, C 30 derajat, dan D-nya tidak ada derajatnya tapi bisa dicari. Apakah A 1,22 miliar untuk keuntungan perusahaan B, ataukah 1,325 miliar, 1,425 miliar, ataukah 1,525 miliar? Jawaban yang benar adalah 1,425 miliar. Dari mana, Pak? Kita perhatikan caranya sebagai berikut. Berdasarkan diagram lingkaran yang sudah tertera di atas, perusahaan A 85 derajat, perusahaan B 95 derajat, perusahaan C 30 derajat. Maka cari keuntungan perusahaan B yaitu
B kan 95 dibagi perusahaan A 85. Berarti 95 dibagi 85 dikali yang diketahui miliknya A 1,275 miliar. Maka keuntungannya adalah 1,425 miliar. Dari mana? Itu bisa kalian bagi dulu atau bisa kalian kalikan dulu ya. Yang penting anak-anak bisa menghitung dengan baik ya. Begitu untuk pembahasan kisi-kisi nomor 27. Selanjutnya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan rata-rata dari data yang disajikan. Untuk nomor 28. Rata-rata uang jajan pada tabel di samping yaitu, ini ada nama Andi, jajannya 5.000, Budi 7.000, Cici 6.000, Dani 5.500, dan Emil 6.500. Sehingga jumlah jajan uang mereka adalah 30.000. Apakah rata-rata jajan mereka? Apakah A 5.000, 6.000, 7.000, atau 8.000? Jawaban yang benar adalah bagus, 6.000. Dari mana, Pak? Kita perhatikan pembahasan berikut ini. Berdasarkan tabel, itu jumlah uang jajan mereka semua adalah 30.000. Yang mulai dari Andi, Budi, Cici, Dani, sampai Emil. Jika dijumlahkan adalah 30.000. Rata-rata uang jajan mereka adalah 30.000 dibagi 5. Apa 5 tadi? Ya, itu 5 anak tadi ya. Sehingga 30.000 dibagi 5 ketemunya adalah 6.000 rupiah. Gimana? Anak-anak udah paham ya? Bagus. Selanjutnya untuk nomor 29. Disajikan gambar diagram batang. Peserta didik dapat menyimpulkan data tersebut. Contoh soalnya, ini ada gambar diagram batang anak-anak. Ya. Berdasarkan data pengunjung kolam renang pada minggu pertama di bulan Maret 2022 di atas, jumlah pengunjung seluruhnya ada 1.182 orang. Maka jumlah pengunjung pada hari Sabtu berapa? Apakah 200 orang, 215 orang, 225 orang, atau 235 orang? Jawaban yang benar adalah 225 orang. Dari mana, Pak, ketemunya? Kita perhatikan pembahasan berikut ini. Anak, pada gambar tersebut, hari Senin adalah 120, hari Selasa 132, hari Rabu 130, pengunjung hari Kamis 145, hari Jumat 130, dan hari Minggu 300 pengunjung. Jikalau total pengunjung semua adalah 1.182, apakah pengunjung hari Sabtu? Caranya adalah pengunjung semuanya atau total pengunjung dikurangi jumlah pengunjung hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu. Sehingga 1.182 dikurangi jumlah yang sudah ada tadi, yaitu 957. Sehingga ketemu 225 orang. Gampang bukan? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, untuk soal nomor 30, kisi-kisinya adalah peserta didik dapat memprediksi rata-rata suatu data yang disajikan. Berikut Pak Guru berikan contoh soalnya. Ada diagram batang memberikan gambaran seperti tersebut. Rata-rata pertambahan jumlah penduduk tiap tahunnya adalah A. 16,4, 16,5, 16,6, ataukah 16,8. Jawaban yang benar adalah bagus, 16,4. Dari mana, Pak? Yuk kita perhatikan caranya. Anak, pada soal tersebut, ketahui jumlah penduduk tahun 2010 adalah 18.
2011 adalah 20, 2012 10, 2013 ada 16, dan 2014 ada 18. Rata-rata pertambahan jumlah penduduknya tiap tahun adalah jumlah semua, yaitu 18 tambah 20 tambah 10 tambah 16 tambah 18 dibagi 5 tahun dari 2010 sampai 2014 sehingga ketemu 82 dibagi 5 hasilnya adalah 16,4. Bagaimana anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah bisa. Selanjutnya kita masuk ke soal uraian. Diharapkan saat mengerjakan soal uraian anak-anak untuk menjawab sesuai dengan kaidah dalam pengerjaan matematika, yaitu menuliskan dulu, diketahui, kemudian ditanyakan, dan jawab. 31 yaitu peserta didik dapat mengaplikasikan perbandingan skala dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya, sebuah peta memiliki skala 1 banding 1.500.000 ya, 1 juta banding 1 banding 1.500.000. Tentukanlah A. Jarak sebenarnya kotak A dan B yang digambarkan di peta dengan jarak 3 cm. Dan B. Jarak antara kotak B dan C pada peta jika jarak sebenarnya adalah 90 km. Di sini anak-anak nanti mencari dua jawaban, yaitu mencari jarak sebenarnya dan mencari jarak pada peta. Nah, jawabannya apa? Nah, ini jawaban yang benar untuk A adalah jarak sebenarnya kotak A dan B jikalau jarak pada peta ada 3 cm yaitu 45 km. Sedangkan jarak pada peta kotak B adalah 6 cm jikalau jarak sebenarnya adalah 90 km. Kok bisa seperti itu Pak jawabannya? Bagaimana caranya? Yuk kita perhatikan pembahasan berikut ini. Anak-anak, pembahasan untuk soal tersebut yaitu ketahui skala 1 banding 1.500.000. Ditanyakan jarak sebenarnya kotak AB jikalau jarak pada petanya 3 cm. Dan yang kedua, mencari jarak pada peta kotak BC jikalau jarak sebenarnya 90 km. Untuk jawaban yang A, mencari jarak sebenarnya, yaitu jarak pada peta dibagi skala. Sehingga 3 cm dibagi 1 per 1.500.000 menjadi 3 cm dikali 1.500.000 per 1. Sehingga menjadi 3 cm dikali 1.500.000 menjadi 4.500.000 cm. Diubah menjadi kilometer menjadi 45 km. Sedangkan yang B, jarak pada peta yaitu skala dikali jarak sebenarnya. Sehingga masuk angkanya adalah 1 per 1.500.000 dikali 90 km. Atau 1 per 1.500.000 dikali 9 juta cm. Sehingga bisa menjadi 9 juta cm dibagi 1.500.000. Sehingga ketemu 6 cm. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi soal nomor 32. Yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan FPB. Ibu membuat 40 buah kue lapis, 65 buah donat, dan 70 buah roti. Makanan tersebut akan disajikan dalam piring-piring dengan jumlah tiap piring sama banyak jenis dan jumlahnya. Berapa buah jumlah kue donat yang disajikan dalam setiap piring? Jawaban yang benar adalah 13 buah. Ya,
13 buah donat. Bahasanya sebagai berikut. Diketahui kue lapis ada 40 buah. Maka faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Donat ada 65 buah. Faktorisasi primanya yaitu 5 dikali 13. Dan roti 70 buah. Faktorisasi primanya yaitu 2 dikali 5 dikali 7. Apakah jumlah donat dalam setiap piring? Jawab. Kita mencari FPP dari 40, 65, dan 70, yaitu 5. Ya, 5 piring maksimal. Sehingga kalau ada 5 piring, maka jumlah donatnya adalah 65 dibagi 5. Sehingga ketemu 13 buah dalam setiap piringnya. Begitu anak-anak ya. Selanjutnya untuk nomor 33. Kisi-kisinya adalah sajikan gambar peserta titik dapat menentukan luas bagian segi 4 gabungan. Contoh soalnya, anak-anak bisa melihat itu ada gambar segi panjang, kemudian yang diarsir menjadi seperti kayak gitu. Ya. Hitunglah luas daerah yang diarsir warna merah di atas. Jawaban yang benar adalah 680 cm persegi. Dari mana anak-anak? Yuk kita saksikan pembahasannya. Anak-anak, soal seperti gambar tersebut yaitu persegi panjang dengan panjang 34 cm dan lebar 25 cm. Kemudian segitiganya alasnya 34 cm dan tingginya 10 cm. Paham ya? Nah, mencari luas yang diarsir adalah luas persegi panjang kurangi luas segitiga. Sehingga panjang kali lebar dikurangi alas kali tinggi dibagi 2. Ketemu 34 dikali 25 dikurangi 34 dikali 10 dibagi 2. Sehingga ketemu 850 cm persegi dikurangi 170 cm persegi. Hasilnya adalah 680 cm persegi. Selanjutnya untuk nomor 34. Peserta didik dapat memprediksi volume tabung yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya adalah sebuah pipa besi dengan garis tengah 7 cm. Jika panjang pipa 5 meter, berapa liter air yang ada di dalam pipa besi tersebut jika terisi setengahnya saja? Jawabannya adalah 9,625 liter. Pembahasannya bagaimana? Ketemu 9,625 liter. Begini anak-anak. Diameternya ada 7 cm sehingga 7 cm menjadi 0,7 desimeter. Jari-jarinya 3,5 cm menjadi 0,35 desimeter. T-nya 5 meter jadi 50 desimeter. Jadi semuanya dirubah dulu menjadi satuan desimeter karena nanti mintanya ke liter. Volume setengah tabung karena yang diminta adalah setengah isi ya, jadi setengahnya tabung. Jawabannya adalah setengah dikali Pi dikali R dikali R dikali T. Sehingga setengah dikali 22/7 dikali 0,35 dikali 0,35 dikali 50 desimeter kubik. Sehingga ketemu 9,625 liter. Nah, selanjutnya anak-anak yaitu untuk kisi-kisi yang nomor 35. Disajikan data, peserta didik dapat menentukan rata-rata dari data yang disajikan. Contoh soalnya, data berat badan peserta didik kelas 6 SD Negeri Merdeka sebagai berikut. Berat badan yang 28 kg ada 2 anak. Yang 32 kg ada 4 anak. 35 kg ada 6 anak, 40 kg ada 5 anak, dan 45 kg ada 3 anak. Rata-rata berat badan dari data di atas adalah, jawaban yang benar adalah 36,45. Dari mana anak-anak? Mari kita lihat
pembahasan soal tersebut. Anak-anak, dari soal nomor 35 tersebut, diketahui untuk mencari berat badan rata-rata, yaitu dengan cara berat badan seluruh anak tersebut dibagi banyaknya peserta didik yang ada dalam data tersebut. Nah, untuk mencari berat badan seluruhnya dengan cara 28 dikali 2 ditambah 32 dikali 4 ditambah 35 dikali 6 ditambah 40 dikali 5 ditambah 45 dikali 3. Sedangkan banyaknya peserta didik adalah 20 anak. Sehingga akan ketemu berat badan rata-rata adalah 56 ditambah 128 ditambah 210 ditambah 200 ditambah 135 dibagi 20. Sehingga ketemu 729 dibagi 20, hasil berat badan rata-ratanya adalah 36,45. Selesai pembahasan mengenai kisi-kisi soal ujian sekolah mata pelajaran matematika untuk kelas 6 sekolah dasar. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami materi-materi tersebut dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang di rumah bisa mendampingi putra-putrinya untuk memahamkan pengertian-pengertian atau memahamkan cara-cara belajar dari putra-putrinya sehingga nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya dengan Pak Guru Iwan Setiawan yang ganteng top 4 hotop OP BGT. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.